Oke, ketemu lagi di video kedua. Ya, sengaja 10 menit biar tidak berat. Sebelumnya kita belajar tentang transfer out atau departure ya, eh, pulang gitu ya. Atau baru mau berangkat lah. Bisa jadi mau berangkat. Kalau mau berangkat begini biasanya, kita mau berangkat ke Europe, oke? Okay? Nggak ada TL misalkan dari Indonesia, ada saja tur yang nggak ada TL, oke? Okay? Lebih biasanya tur yang lebih murah. Jadi cuman guide yang transfer out aja yang bekerja dari Bandung ke Jakarta masuk berangkat. Nanti dijemput oleh tour leader atau tour guide yang ada di negara tersebut, negara lain tadi. Kalau ada TL-nya, ya dia disebutnya transfer in, ya dia baru transfer out juga, tapi dia bentuknya TL-nya yang ikut ke sana dan TL-nya akan melakukan transfer in lagi. Oke, itu ya tadi sudah saya jelaskan. Sekarang transfer hotel. Apa yang dimaksud dengan transfer hotel? Ini adalah kegiatan pengantaran kepindahan tamu dari hotel yang satu ke hotel yang lain. Tadi dari bandara ke hotel, baru datang transfer in, mau pulang transfer out. Kalau transfer hotel atau transfer attraction atau transfer destination, nama-nama lainnya, itu dari hotel satu ke hotel yang lain, dari atraksi satu ke atraksi yang lain. Ya, ini sederhana sih. Ini cuma memperhatikan tadi bagaimana check out-nya, apakah semua sudah dibayar, belongingnya tidak lupa, begitu masuk ke hotel barunya sama yang harus dilakukan. Ini pengennya praktek nanti ya mudah-mudahan kalau kita jali berangkat 4 hari 3 malam normal kondisi pengennya sih Anda bisa praktek karena ini perlu banget nih transfer in transfer out. Biasanya semester 3 dan 4, mudah-mudahan Covid tahun depan sudah hilang. 3 dan 4 tahun ini agak kasihan sebenarnya tidak ada karena 3 dan 4 semester 3 dan 4 itu pengalamannya prakteknya luar biasa cukup banyak. Dan semester 5 harusnya kita punya praktek overland yang 10 hari ya. Apa saja yang harus diperhatikan tadi? Jadi lebih ke bagaimana check in hotel dan bagaimana check out hotel ya karena kita dua hotel yang perlu kita datang. Satu pergi dan satu kita datang. Nah, yang keempat itu ada intercity transfer. Tadi saya sebut 3, ternyata saya sampaikan 4 hari ini di PPT ini. Apa itu intercity transfer? Adalah kegiatan pengantaran tamu dari satu kota ke kota lain. Ada kalanya dalam perjalanan selama transfer tersebut diselingi dengan kegiatan tur. Misal dari Jakarta ke Bandung atau dari Bandung ke Jawa Tengah, tapi guide-nya ganti nanti. Jadi Anda hanya transfer saja satu tempat ke tempat atau negara. Kalau di Thailand ke Malaysia bisa pakai bis, atau Singapura Malaysia bisa pakai bus, tapi karena rules begitu di Malaysianya harus diterima oleh guideline dan itu disebut dengan intercity transfer. Apa yang dilakukan? Ya otomatis kalau luar negeri ada paspor, administratif. Kalau dalam negeri sederhana sama tadi kayak check out hotel, tapi Anda bisa melakukan selling di sini. Interpretasinya perpindahan antara bahan pemanduannya perpindahan antara kota yang satu ke kota yang lain atau destinasi satu ke destinasi yang lain. Oke? Dan mulai dari keberangkatan atau ketibaan sebenarnya Anda bisa pikirkan apa yang harus Anda sampaikan, apa yang harus Anda ucapkan, ya itu berbeda. Oke. Itu tadi sekali lagi saya ulang ada apa? Transfer in, transfer out, transfer hotel atau hotel transfer, intercity transfer atau transfer dari kota satu ke kota yang lain. Nah, sekarang dalam transfer itu perlu ada skill atau kemampuan untuk menjual kembali. Ini disebut dengan soft or hard selling. Minggu depan kalau kita jadi meeting online, ya saya tidak janji karena janji dosa kalau tidak tepati, tapi berusaha. Saya pengen kasih contoh bagaimana dalam suatu konteks nanti tiba-tiba jualan. Misalkan tanya tentang waktu, saya kasih contoh, nggak apa-apa lah, saya kasih contoh sedikit. Misalkan tanya tentang waktu, lalu Anda bicara tentang jam yang Anda pakai. Saya baru saja memakai jam, membeli jam kemarin di satu toko yang bagus banget di kota Bandung. Jam ini anti air, bagus banget. Dia bisa menunjukkan waktu, temperatur, detik, dan lain sebagainya. Jam ini memiliki warna yang banyak waktu saya datang. Ya,
Dan jam ini selain anti air, dia anti cuaca juga. Jadi kalau hujan-hujan bisa Anda pakai dan tidak berkarat. Biasanya jam kalau shake-shake tangan Anda banyak bergerak itu jarumnya hilang, dan ini enggak. Ini bisa juga melihat temperatur badan loh jam ini. Luar biasa. Kebetulan tokonya kita akan lewati ya 15 menit dari sekarang. Dan saya dengar dari yang punya jam ini dia masih ada stok kurang lebih 20 atau 30 stok, warnanya bagus-bagus. Jika Bapak Ibu mau, kita bisa berhenti dulu karena kita punya waktu cukup banyak nih sebelum ke airport. See, that's soft selling atau hard selling. Sorry, itu karakternya dia lebih ke medium ya, bukan soft atau hard. Kalau soft biasanya kita masuk tentang jam, lalu mereka bertanya baru kita jual. Itu soft, jadi lebih soft, lebih tidak terlihat, lebih keren lah masuknya. Kalau hard Anda kasih lihat pakai bukti. Ya ini definisi dari saya dan pengalaman saya. Dan Anda kasih diskon mereka jadi agak sedikit nge-push gitu untuk jual. Ya, ada kuota, ada diskon, ini biasanya masuknya ke sana. Kalau soft itu lebih smooth masuknya. Dan ini yang kenapa saya minta Anda praktek sebenarnya, atau kenapa pentingnya transfer in, transfer out, city transfer, karena ini. Jadi guide diharapkan bisa melakukan soft selling ketika melakukan pelayanan transfer. Karena berguna untuk menjual kembali. Itu tadi kepentingan guide. Gimana dengan Bandungnya? Gimana dengan Jawa Baratnya? Ketika Anda transfer out satu grup ke Bandara Husein Sastranegara, tapi mereka belum pernah misalkan ke gedung sate. Lalu ketika Anda mau melewati gedung sate, Anda bilang ini gedung sate. Kita tidak ada waktu kemarin ke gedung sate karena bla 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 dan tidak ada jadwalnya. Ibu bapak, kalau belum ke gedung sate, ibu bapak belum ke Bandung. Nah, kayak gitu-gitu. Itu adalah sebuah soft selling. Jadi next kalau ibu bawa ke sini, kontak saya, kontak travel agent kami, agar Anda bisa melihat. Kayak gitu-gitu. Atau ketika transfer in atau city transfer, guide bisa melakukan hard selling. Ya tadi, ada diskon nih kalau bulan depan ibu datang kembali ke Bandung. Ada ini nih, jadi hal-hal yang memang perlu dikuasai ketika transfer, dan biasanya pekerjaan transfer itu diambil oleh guide-guide senior untuk jualan opsional kalau di Bali sama di Lombok. Jadi transfer biasanya dikasih sama mahasiswa atau magang, tapi pas guide senior kan mudah ya, sehari tapi dapat duitnya bisa banyak. Biar saya deh. Jadi ada beberapa tamu yang hanya ambil pelayanan transfer saja dari bandara ke hotel di Bali atau di Lombok, lalu ada guide yang nemenin, guide-nya jualan banget di situ. Bisa kena tuh setengah hari tour, 1 hari tour dari bule-bule itu. Bule-bule biasanya cuma beli free and easy. Beli-beli paket cuma 2 hari, 3 hari. Nanti dia pindah lagi kemana? Free time di hotel atau pengen surfing. Tapi kalau guide masuk yang senior dan jualan, dia bisa beli paket. Ya, tour kemana-mana. Oke, what have you learned? Saya tadi mengajarkan bagaimana pelayanan transfer adalah pelayanan yang sangat penting, cukup penting, ya, bagian dari pelaksanaan tour. Penting banget. Jadi tidak dianggap remeh. Ini salah satu important ya dalam pelaksanaan tour, terutama pemanduan. Dan kunci penting mempersiapkan semua hal secara detail sehari sebelumnya, itu yang menjadi nomor satu. Jadi sehari sebelumnya, 2 hari sebelumnya Anda pikirkan dulu nih, apa nih, tamunya dari mana nih, apa yang mereka inginkan, mengenal wisatawan, mengenal pola, mengenal turunnya, itu important. Karena biasanya pelayanan seperti itu dia memorable banget, dia bagus banget experience-nya. Bandara, hotel, dan lokasi lain yang terkait dengan transfer memiliki karakter berbeda. Husein itu kecil, poinnya sedikit, tapi challenging-nya adalah space untuk ngantri masuk ke bandara itu kecil juga. Kalau Soekarno-Hatta besar enaknya, tapi bahaya juga, bisa loss ya kalau Anda tidak tahu. Saya punya pengalaman nanti deh minggu depan, karena udah 9 menit, tentang ini ya. Pastikan kalau nanti ada online meeting Anda masuk. Saya pernah ke mana? Ke Thailand atau ke Hong Kong ya. Tapi waktu itu belum pernah saya datang, tapi saya langsung bawa tour. Ada trik ya yang bisa Anda lakukan. Langsung jalan, langsung bawa tour, itu ada trik ya. Nanti minggu depan deh. Oke, di komentar saya mau Anda tulis bagaimana cari informasi bagaimana check-in bandara dan check-in hotel. Jadi yang belum pernah naik pesawat, coba cari informasi, the procedure untuk individu aja. Dan apa yang gampang atau yang susah kalian jalankan. Yang belum apalagi baca-baca di browsing, lihat YouTube.
Terus bagaimana melakukan soft selling? Nah, coba kasih contoh bagaimana melakukan soft selling. Tulis di komentar itu deh. Ada pengalaman nggak Anda beli sesuatu gara-gara soft selling? Oke? Atau lihat baca Instagram, cerita bahwanya ternyata jualan. Oke, komentar ini yang saya minta Anda tuh 3 share. Jadi saya bisa pastikan Anda melihat video ini setelah Anda berkomentar. Oke? Dan mungkin nanti Pak Eko atau Bu Sherly punya kegiatan praktik lain. Saya pikir juga akan disampaikan hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye-bye.